Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyima Saina Putri, NIM 2531120, lokal PAI 1E. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pudarnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan artikel saya. Poin pertama yaitu pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlihatkan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi sekelompok usia lain, atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Menurut Mulyana tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat Mulyana, ada juga pendapat Sarwono pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, yang berarti kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa. Poin kedua yaitu pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memangkul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurutnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Poin ketiga,
Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jaringan sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Yang ketiga, peran media. A. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal, dari adegan percakapan di televisi, artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang B. Media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Poin keempat, yaitu dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti dan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.